Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Wiwin Indrawati dan Nikita Wahyuni akan menjelaskan tentang penelitian tindakan dalam bimbingan dan konseling dengan dosen pengampu Dr. Baharudin Al-Habsyi MPD, Fakultas Perguruan Tinggi Universitas Darul Uloom Jombang. Penelitian dan tindakan bimbingan dan konseling merupakan suatu cara untuk menggabungkan teori dengan praktek menjadi satu kesatuan ide dalam praktek yang dilakukan konselor untuk memperoleh perspektif yang lebih luas atau evidence based practice mengenai praktek layanan bimbingan dan konseling dalam rangka mengembangkan profesi dan pribadi konselor ke arah pribadi altruistik. Menurut J. Dewey dalam Hanurawan 2012, suatu teori dapat diklarifikasikan sebagai teori yang baik apabila mampu mewujudkan esensi dirinya ke dalam pemecahan masalah-masalah hidupnya. Dalam konteks tujuan teori dan praktek penerapan teori dalam masalah-masalah hidup manusia, model penelitian tindakan dapat dilihat sebagai suatu model atau rancangan penelitian yang berupaya memenuhi tujuan itu. Tujuan penelitian tindakan dalam konseling dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya yaitu evidence based practice and helping profession. Selanjutnya, penelitian dilakukan terhadap kinerja konselor karena terkait dengan akuntabilitas atau pertanggungjawaban pelayanan BK. Selanjutnya, penelitian dilakukan untuk pengembangan ide dan pendekatan baru dalam bidang bimbingan dan konseling. Selanjutnya, menerapkan teknik-teknik bimbingan dan konseling dalam bidang lain, terutama pembelajaran. Dan yang terakhir adalah pengembangan profesi dan pribadi. PTBK, penelitian tentang perbaikan praktek atau improving practice pelayanan konseling di sekolah atau kelas melalui 1. Planning atau perencanaan, 2. Acting atau pelaksanaan, 3. Observing atau pengamatan, dan keempat, reflecting atau refleksi atau Elion 1993. Karakteristik PTBK yaitu PTBK merupakan penelitian kolaboratif. Selanjutnya, PTBK dilakukan oleh konselor pada layanan yang telah diselenggarakan. Selanjutnya, setting PTBK diselenggarakan dalam setting klasikal, kelompok maupun individual. Selanjutnya, adanya kerisauan, kegalauan, rasa tidak puas konselor atas layanan yang diselenggarakan. Selanjutnya, kesadaran dan kemauan untuk memperbaiki keadaan mutu layanan. Selanjutnya, hasil PTBK berdampak kepada semakin meningkatnya kemasalahan konseling. Selanjutnya, adanya perasaan puas pada konselor atas keberhasilan upaya perbaikan yang dilakukan dalam proses bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir, fokus penelitiannya berada pada proses layanan BK yang melibatkan konselor dengan konseling. Langkah-langkah penelitian tindakan BK. Di sini kita akan menerangkan tentang siklus penelitian. Dari perencanaan, kita menuju pelaksanaan, selanjutnya pengamatan, dan selanjutnya refleksi. Dan dari sinilah refleksi akan menuju perencanaan dan pelaksanaan, menuju pengamatan dan refleksi. Tahap-tahap penelitian. 1. Mengidentifikasi masalah atau masalah kesenjangan antara fakta dan harapan.
Kedua, menganalisis masalah atau mencari sebab mengapa masalah itu terjadi. Ketiga, merumuskan masalah atau mencarikan cara atau teknik untuk mengatasi masalah. Keempat, merumuskan hipotensi tindakan atau penelitian berasumsi bahwa layanan X dapat meningkatkan kedisiplinan siswanya dan manjur mengatasi masalah siswanya. Kelima, merencanakan tindakan. 6. Pelaksanaan tindakan. 7. Pengamatan tindakan atau mengamati perilaku konseling dalam proses pelayanan serta efektivitasnya. 8. Melakukan refleksi atau dianalisis dibandingkan dengan kriteria keberhasilan dan disimpulkan apakah penelitian berhasil atau tidak. Cara mengidentifikasi masalah antaranya melalui ulangan harian, melalui pengamatan atau observasi, melalui tanya jawab atau wawancara, melalui angket, melalui tes awal atau jajak kemampuan, dan yang terakhir melalui dugaan atau asumsi. Setiap siklus dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Perencanaan tindakan. Rencana tindakan ini disusun untuk menguji secara empiris hipotesis tindakan yang telah dirumuskan. Kedua, pelaksanaan tindakan. Ketiga, pengamatan atau observasi. Keempat, refleksi. Kelima, menganalisis dan menyajikan data perencanaan. Macam-macam instrumen, diantaranya tes tulis, selanjutnya tes kinerja, selanjutnya lembar kerja siswa, selanjutnya observasi atau pengamatan, selanjutnya angket atau kuesioner, dan yang terakhir temuan penelitian atau field notes. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.